Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Daeng Berlin. Jadi ini adalah video ketiga saya di channel YouTube ini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sering kalian lihat tapi kalian belum menyadarinya. Apakah itu? Artificial Narrow Intelligence. Apa itu Artificial Narrow Intelligence? Atau biasa kita panggil secara singkat dengan Narrow AI. Narrow AI ini adalah jenis dari kecerdasan buatan yang hanya bisa melakukan satu tugas secara spesifik atau melakukan tugas-tugas terbatas, dan dia itu tidak bisa melakukan tugas-tugas di luar dari tugas-tugas yang diprogramkan. Dan juga Narrow AI ini belajar dengan cara diberi data, dan dia tidak bisa belajar sendiri di luar dari data-data yang diberikan. Maksudnya bagaimana? Saya memberi contoh seperti ini. Misalkan kalian memiliki sebuah Narrow AI dan kalian mau mengajarinya tentang kucing, maka kalian memberikan dia data tentang kucing. Misal 10.000 gambar kucing atau bahkan 1 juta gambar kucing. Entah itu kucing yang sedang duduk, kucing yang sedang berdiri, kucing yang sedang sembunyi. Intinya gambar tentang kucing. Sehingga ketika dia melihat kucing yang lain atau gambar kucing yang lain, dia tahu bahwa itu adalah kucing karena sebelumnya kalian sudah mengajarinya dengan cara memberikan data tentang kucing. Tapi ketika dia diberikan data tentang sapi, dia tidak akan paham bahwa itu adalah sapi. Dia tidak tahu apa itu. Dia hanya tahu tentang kucing karena kalian hanya memberikannya data tentang kucing. Itulah yang saya maksud bahwa Narrow AI ini hanya bisa belajar dari data yang diberikan. Dia tidak bisa belajar di luar daripada data yang diberikan. Dan juga Narrow AI ini itu tidak bisa berpikir sendiri dan juga tidak memiliki kesadaran. Jadi dia itu benar-benar sebuah robot atau kecerdasan buatan yang dikontrol sepenuhnya oleh manusia. Itulah Narrow AI. Dan juga apa contoh-contoh dari Narrow AI ini? Contoh dari Narrow AI itu seperti kamera HP yang hanya bisa mengenali wajah, atau Google Translate yang hanya bisa menerjemahkan bahasa, atau rekomendasi video YouTube dan TikTok yang hanya bisa merekomendasikan video berdasarkan video-video yang mungkin sering kita lihat atau yang sering kita sukai atau yang sering kita cari. Itulah yang saya maksud dengan Narrow AI. Kalau kalian masih bingung tentang Narrow AI ini, saya berikan kalian analogi. Nah, analoginya seperti ini. Misal kalian itu memiliki karyawan atau pegawai. Karyawan atau pegawai kalian itu hanya bisa berhitung. Artinya dia itu tidak bisa melakukan apapun itu selain berhitung. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa apapun selain berhitung. Dia hanya bisa berhitung saja. Itulah yang saya maksud bahwa Narrow AI ini hanya bisa melakukan satu tugas secara spesifik atau tugas-tugas terbatas, dan tidak bisa melakukan tugas-tugas di luar daripada tugas-tugas yang diprogramkan. Nah, itulah tentang Narrow AI. Kemudian terbesit di pikiran kita bahwa ChatGPT itu apakah dia Narrow AI atau bukan. ChatGPT itu masuk dalam Narrow AI yang sangat canggih. Karena kenapa? Karena ChatGPT itu dia itu belajar berdasarkan data-data yang diberikan oleh perusahaan yang mempunyai ChatGPT, yaitu OpenAI. Dia itu belajar hanya dari data-data yang diberikan. Dia itu tidak bisa belajar sendiri di luar dari data yang diberikan. Dan juga ChatGPT itu tidak memiliki kesadaran dan juga tidak bisa berpikir sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya di video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari materi yang sama-sama telah kita bahas ini, kalian tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang AGI atau Artificial General Intelligence yang memiliki kecerdasan setara dengan manusia, atau mungkin bisa lebih sedikit.